Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, pada video ini akan saya bahas terkait pola bilangan. Pola bilangan. Nah, kemarin pas kelas 8 sudah kita senggol sedikit. Nah, sekarang kita tabrak pola bilangan di kelas 9 ini. Pola bilangan itu gimana? Gimana pola bilangan? Kalian yang ingat-ingat kembali ya, jadi ingat-ingat saya. Kita mampir dulu ke batik. Nah, kalau kalian tahu batik kan biasanya ada pola ya. Nah, mungkin kalian tahu pola parang rusak seperti ini. Ini itu loh. Nah, ini. Batik pola parang rusak, kurang lebih ini. Aku ya arti, saya juga nggak pernah batik. Nah, ini itu biasanya gitu. Nah, kalau kalian perhatikan kan polanya seperti ini. Nah, sehingga kalian bisa nebak selanjutnya ini saya gambarnya gimana. Nah, kan nggak mungkin saya gambar SpongeBob seperti ini. Walaupun bagus. Nah, tapi ini polanya seperti ini kan. Nah, melanjutkan pola yang sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kalian punya pola seperti ini, kalian bisa menebak pola selanjutnya. Nah, itu adalah konsep dari pola. Nah, kalau pola bilangan itu gimana? Kalau misalkan kalian punya bilangan 1, terus 1, terus 1, terus 1, terus 1. Nah, kalian disuruh menebak ini bilangan berapa, tentu kalian bisa menebak ini bilangan 1. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian lihat polanya kan seperti ini, 1, 1, 1, 1 seperti itu. Contoh lain kalau misalkan pola bilangannya 1, terus 0, terus 1, terus 0, terus 1. Nah, bilangan selanjutnya berapa ini? 0. Karena kalau kalian lihat polanya kan selang-seling 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan pola bilangan. Jadi kalian punya pola dan kalian disuruh nebak apa tuh bilangan selanjutnya. Nah, dan kadang-kadang polanya itu nggak mesti dalam bentuk bilangan seperti ini atau bisa bentuknya itu seperti gini loh. Nih. Titik seperti ini. Nah, yang pertama gini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan selanjutnya kalian bisa nebak ini pola selanjutnya mesti ini. Nah, seperti itu. Di sini titiknya 1, sini titiknya 2, sini titiknya 3, sini titiknya 4. Nah, jadi pola bilangan itu bahasanya enggak melulu barisan bilangan seperti ini, tidak. Nah, tapi juga kadang-kadang direpresentasikan atau diwakilkan dalam bentuk ini gambar. Nah, misalkan ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, ini biasa disebut dengan konfigurasi objek. Konfigurasi objek. Nah, seperti itu. Contohnya lain, konfigurasi objek. Misalkan kalian punya titik 4 seperti ini. Nah, awalnya begini. Titik 1 dulu. Terus yang kedua, titiknya 4 seperti ini. Yang ketiga, nah, titiknya gini. Nah, yang keempat kalian bisa tebak. Nah, tebaknya gimana? Otomatis seperti ini titiknya. Sini 4, sini juga 4. Terus diisi tengahnya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini agak spesial. Kalau yang atas tadi kan titiknya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini titiknya ada 1, sini 4, ini 9, ini 16. Seperti itu. Ada 16 titik ini. Nah, itu sedikit pengantar terkait pola bilangan, konfigurasi konfigurasi objek. Nah, pola bilangan, nah seperti batik tadi ya, kalau batik kan kalau polanya seperti ini, itu populer dengan sebutan pola parang rusak. Nah, begitu juga dengan pola bilangan. Ada pola-pola yang itu nanti populer
ada sebutannya. Nah, misalkan apa? Misalkan ini tadi. Nah, yang titik 1, titik 4, titik apa tuh terusnya titiknya 9, selanjutnya titik 16, ini biasa disebut dengan pola bilangan persegi. Nah, seperti batik ya, sekali lagi ya, polanya kan ada yang populer, seperti misalkan ini tadi, kalau polanya seperti ini itu disebut pola parang rusak, dan mungkin ada pola-pola lagi, pola Solo, Bengawan Solo atau gimana, saya juga nggak paham. Nah, dan pola bilangan seperti ini tadi, titik 1, titik 4, titik 9, titik 16, ini biasa disebut dengan pola bilangan persegi. Nah, dan tentu banyak lagi polanya. Nah, sedikit yang akan kita bahas, Nah, berapa pola bilangan yang populer? Nah, pola bilangan yang populer itu banyak sekali. Cuma kalau kalian masih SMP, nah itu tenang saja. Cuma dibahas pola bilangan populernya itu cuma sedikit. Yaitu yang pertama pola bilangan aritmatik. Nah, mungkin kalian masih ingat. Bilangan aritmatik. Ini yang gimana aritmatik itu? Nah, contohnya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9, selanjutnya berapa? 11 dan seterusnya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, pola bilangannya dari 1 ke 3 itu loncat sebanyak 2. Nah, 3 ke 5 loncat sebanyak ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Dan 9 ke 11 itu ditambah 2 juga. Dan seterusnya ditambah 2. Jadi bilangan aritmatik itu kalau bilangan selanjutnya itu podo karo bilangan yang sekarang ditambah dengan suatu bilangan. Nah, dan ini enggak melulu bilangannya itu positif, bisa juga seperti ini. Misalkan 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini itu kan bilangannya loncat, nambah-nambah terus, tapi enggak nambah bilangan positif, tapi nambahnya bilangan negatif atau negatif 1. Plus negatif 1, plus negatif 1, plus negatif 1, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan pola bilangan aritmatik. Jadi, kalau pola bilangan aritmatik, sekali lagi, itu bilangan yang selanjutnya, itu polanya dapatnya dari bilangan yang sekarang ditambahkan dengan suatu bilangan. Nah, bilangan penambahnya tadi nggak harus positif, bisa negatif seperti ini. Itu contoh dari aritmatik. Nah, selanjutnya setelah aritmatik itu geometrik. Nah, ini yang gimana? Kalau kalian perhatikan, aritmatik kan itu ada plus, ada minus ya, seperti ini ya. Nah, otomatis geometrik itu ada plus, bukan plus ya, ada kali, ada bagi. Nah, jadi seperti ini. Misalkan bilangannya 1, 3, 9, terus 27, 81, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, polanya kan begini. 1 ke 3 kan dikali dengan 3. 3 ke 9 dikali dengan 3. 9 ke 27 dikali 3. Ini juga dikali 3. Nah, jadi kalau yang aritmatik tadi, polanya kan bilangan selanjutnya pada kalau bilangan sekarang ditambah suatu bilangan. Nah, geometrik itu bilangan selanjutnya dapatnya dari bilangan yang sekarang, bilangan 1 ini dikalikan dengan suatu bilangan. Aritmatik ditambah, geometrik dikali. Nah, ini bisa juga geometrik itu tidak melulu dikali dengan suatu bilangan bulat. Bisa juga dikali bilangan pecahan yang itu nanti akan mengakibatkan, nah seperti ini, kalian lihat contohnya saja. Misalkan, saya punya bilangan 128, nah terus turun jadi 64,
terus turun jadi 32, turun jadi 16, turun jadi 8, dan seterusnya, sampai turun terus. Nah, kalau kalian perhatikan 128 jadi 64, itu kan karena dikalikan dengan setengah. 64 jadi 32, itu juga dikali setengah. 32 jadi 16, itu juga dikali setengah. Ini juga dikali setengah, dan selanjutnya, seterusnya seperti itu. Nah, jadi bilangannya bisa turun kalau bilangannya tadi, ini kan kita bagi dua ya masing-masing ya. Bilangan ini kita bagi dua dari sebelumnya. Bilangan 32 kita bagi dua dari Bilangan 64 kita bagi dua jadi 32 dan seterusnya. Nah, itu biasa ditulis dengan dikali setengah daripada dikali 3. Mohon maaf ya, ada suara sebentar. Nah, itu tadi geometri. Itu tadi sudah kita bahas aritmatik dan geometri. Nah, ini yang akan kita bahas selama pola bilangan di SMP. Bahasanya ini tok. Jadi sekali lagi banyak pola bilangan itu. Yang populer itu polanya banyak sekali. Tapi tenang saja, untuk selama kalian SMP kalian cuma bahas beberapa. Salah satunya aritmatik, geometrik, dan sedikit lagi. Nah, itu adalah lain-lain. Wow, lain-lain apa? Nah, lain-lain itu banyak sekali. Nah, itu apa saja ini? Nah, lain-lain itu selain aritmatik dan geometrik itu ada bilangan populer lain yang istilahnya itu populer tapi bahasanya lebih sedikit daripada aritmatik dan geometrik. Misalkan barisan yang paling populer itu biasanya barisan Fibonacci. Nah, ini menarik. Nanti mungkin kita bikin poster terkait ini. Saya juga kurang tahu. Fibonacci itu yang gimana? Contohnya saya punya bilangan 1, selanjutnya 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya 5, kira-kira berapa ini? Nah, setelah itu tadi. Nah, selanjutnya ini berapa bilangan ini? 1, 2, 3, 5. Nah, selanjutnya ini berapa bilangannya? Coba kalian pikirkan. Kalian pause videonya terus kalian pikirkan. Gimana polanya? Nah, kalau kalian perhatikan, polanya kan seperti ini. Dapat bilangan 2 itu dari 1 tambah 1 dapat bilangan 2. Nah, terus 1 tambah 2 itu dapat bilangan 3. 2 sama 3 itu dapat bilangan 5. Nah, dan 3 sama 5 kalian akan mendapatkan bilangan selanjutnya, yaitu bilangan 8. Seperti itu gampangnya. Nah, dan barisan bilangan lain-lain juga itu tadi juga termasuk. Konfigurasi objek bola bilangan persegi. Nah, persegi. Juga itu nanti akan banyak sekali, ada juga segitiga dan sebagainya. Itu bahasan kita nanti. Saya rasa itu saja untuk pengenalan terkait konsep konsep pola bilangan. Kalau saya ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.